Iya. Sudah lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, tapi mengalami ya. Ya, nggak lihat. Sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, akhirnya ketahuan sudah, ternyata yang dituduhkan oleh KPK terkait Hasto merintangi ternyata tidak terbukti, dan bahkan saksi dari penyidik KPK tidak mengetahui secara langsung guys. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Baik, yang menghalangi adalah mantan penyidik. Pak Hasto bukan? Gitu guys. Secara tidak langsung. Ah, itu kan pendapat saudara. Saudara lihat, saksikan, dengar aja. Saudara lihat nggak Pak Hasto? Bukan guys. Menghalang-halangi. Kami ulangi lagi, bahwa tim melakukan pengejaran kepada Pak Hasto dan guys. Harun Masiku, yang kemudian kami menemukan petunjuk posisinya masuk ke PT IKA. Saya nggak akan berhenti nih nanya saudara nih. Iya. Ya. Pertanyaannya, kan saudara bilang dihadirkan saksi dari pagi. Betul. Saudara saksi Ya. fakta. Ya. Yang membuktikan bahwa Pak Hasto ini menghalang-halangi, merintangi penyidikan. Tadi saudara bilang yang merintangi pada saat itu adalah petugas mantan juga penyidik KPK. Itu yang saudara lihat kan? Yang alami Betul. itu. Betul. Ya kan? Betul. Pertanyaannya lagi Pak, biar cepat selesai nih. Iya. Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, tapi udah. mengalami ya. Udah. Ya, nggak lihat. Ya. Ya sudah Pak, jadi gini, biar nggak berbelit. Maksud pertanyaan penasihat hukum, ketika saksi merasa terhalangi oleh petugas tadi, ada ndak peran Pak Hasto itu yang memerintahkan kepada saksi yang menghalangi tadi ketika itu? Baik perintah langsung gitu yang saksi lihat, ada ndak? Perintah langsung tidak ada. Nah, sudah, tidak ada. Ada. Sudah. Pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat, suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat, yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah, supaya gambaran lengkap, nanti tunggu sesi kedua. Karena berbagai Sesi hal kedua yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputar balikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. 8 kali, ke 9 kali bahwa tidak ada bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Sampai persidangan hari ini harus menghadirkan penyidik yang memeriksa berkas-berkas. Kami tadi sudah tanyakan, penyidik periksa penyidik. Mohon maaf, mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah persidangan penyidik diperiksa di persidangan sebagai saksi fakta. Biasanya kan penyidik dihadirkan itu sebagai saksi verbalisan, tapi hari ini dihadirkan untuk menjadi saksi fakta. Tentunya ini adalah kemunduran dalam proses hukum acara pidana. Dan
kembali lagi perlu saya tegaskan, ini memperkuat bahwa kasus ini adalah kasus politik. Kasus yang menurut hemat kami terlalu dipaksakan. Ini adalah membuktikan ini adalah kriminalisasi politik hukum kepada PDI Perjuangan. Kalau saya tadi menyimak di persidangan bahwa dari tim kami menanyakan terkait dengan BAP Nur Hasan, yang Nur Hasan menjelaskan ada 2 orang badan tegap mendatangi Nur Hasan, kemudian memencet teleponnya. 3 bagian penting dari dakwaan yang kalau dilihat fakta persidangan, 3 bagian dari dakwaan itu bisa kita sebut tidak terbukti gitu atau gugur. Apa saja? 1 terkait dengan bagian dakwaan suap yang menuduh dana 400 juta berasal dari Pak Hasto. Kenapa setelah gugur? Karena justru tadi keterangan saksi Kusnadi yang sudah diuji oleh JPU, ditanya juga oleh penasihat hukum dan ditanya juga oleh majelis hakim, itu berasal dari Harun Masiku. Jadi clear sekali, sama persis fakta ini sebenarnya dengan pertimbangan dan putusan pada tahun 2019. Yang kedua, 2 poin dakwaan obstruction of justice. Pertama, tuduhan terhadap Pak Hasto yang meminta Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku dan kemudian merendam handphone ke dalam air. Pada fakta persidangan tadi, clear sekali saksi mengatakan bahwa justru yang menyuruh dan memaksa dia menghubungi Harun Masiku itu adalah 2 orang berbadan tegap yang menurut persepsi dari saksi itu adalah anggota yang memberi tekanan, bahkan sempat memukul bagian belakang dari Nur Hasan pada saat itu, memukul bagian punggung kalau yang diperagakan, dan tidak ada satu bukti pun telepon pada Harun Masiku untuk merendam handphone tersebut itu berasal dari terdakwa. Bagian yang kedua dari dakwaan obstruction of justice yang kami lihat juga gugur adalah memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan handphone. Itu tidak terbukti sama sekali. Karena justru dari chat yang terlihat tadi, komunikasinya adalah antara Kusnadi dengan pihak kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, dan juga konteksnya adalah kalau dari fakta persidangan tadi adalah membuang pakaian setelah ritual larung. Kenapa bagian dakwaan ini juga gugur adalah indikasi lainnya, justru KPK berhasil menyita 3 handphone dan kemudian membuka komunikasi yang ditunjukkan tadi. Oke guys, jadi penyidik KPK Rosa Purbabekti dalam kesaksiannya dalam sidang Hasto mengatakan bahwa tidak ada perintah langsung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku di PT IKA. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan keterangan usai mendengar langsung kesaksian penyidik KPK Rosa Purbabekti dalam persidangan dirinya terkait kasus Harun Masiku. Hasto menyesalkan penyidik KPK Rosa cetak sejarah buruk terhadap hukum Indonesia karena saking tidak adanya bukti, penyidik pun turun gunung menjadi saksi. Sementara itu, kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto Febri Diansyah juga menyebut dalam perkembangan sidang kemarin memperjelas bahwa 3 poin dakwaan terhadap Hasto, yakni 1 poin dakwaan terkait suap dan 2 poin terkait obstruction of justice telah gugur. Dalam sidang tersebut, jaksa KPK menghadirkan 2 orang saksi, yakni staf sekretariatan DPP PDIP Kusnadi dan juga Satpam DPP PDIP Nur Hasan. Jadi gimana guys? Ini sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda bahwa Pak Hasto ini apakah bisa lolos? Karena dari keterangan saksi aja sudah mulai ketahuan guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.